Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alahu thariqan ilal jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat The King of the King, the Lord of the world, and the Creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada sang proklamator kemerdekaan Islam yang terkenal dengan dakwahnya, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa mengajak pada kebaikan bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Pemirsa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Yang artinya, bersegeralah kalian semua kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada manusia yang tidak mengharapkan bahwa tempat kembalinya adalah surga. Namun, tidak ada manusia yang bisa memastikan bahwa dirinya bisa memohon ampun kepada Allah di hari esok. Pun, tidak ada satupun manusia yang dapat memastikan bahwa ajalnya akan datang setelah dia bertaubat kepada Allah. Itulah mengapa Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya Khawatirus Sya'rawi mengajak umat Islam, mengajak umat manusia untuk tidak menunda-nunda dalam bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Salah satu keistimewaan yang Allah turunkan pada bulan Ramadan adalah ampunannya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, di saat cacing-cacing di perut mulai melilit, di saat tenggorokan kering mulai tak berair, di saat badan mulai terasa lemas tak berdaya, dan di saat rasa malas datang mengada-ada. Sabar, sabar pemirsa. Ingatlah betapa Allah Maha Pengasih, betapa Allah Maha Pengampun, dan betapa Allah Maha Pemurah. Begitu murahnya, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa makhluknya. Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa umat Islam yang mau berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, kita dituntut untuk menahan lapar dan dahaga. Di bulan ini, kita dituntut untuk senantiasa bersabar. Karena apa? Karena setiap hembusan nafas terhitung sebagai tasbih. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan setiap kali kita tertidur siang, terhitung terdapat nilai ibadahnya. Yang satu lagi, setiap doa yang kita langitkan selalu Allah kabulkan. Namun, bagaimana agar puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan
banyak sekali umat Islam yang telah melakukan ibadah puasa, akan tetapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga, hanya karena dirinya masih selalu melanggengkan maksiat dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebelum maupun saat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini untuk senantiasa membersihkan hati kita dari segala penyakit hati, menahan lisan kita dari menyakiti, dan memohon maaf kepada orang-orang di sekitar kita, wabil khusus kepada mereka yang pernah kita zalimi, agar puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan sholat malam kita senantiasa diterima dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menasihati diri saya sendiri dan pemirsa, marilah kita bersihkan hati kita, marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, dan marilah kita usahakan amal ibadah dan puasa semaksimal mungkin untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kali ini, semoga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan hati yang lebih lembut untuk senantiasa peduli dan berbuat baik kepada sesama manusia. Demikian dari saya. Wal afu minkum ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.